Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anakku? Sehat semua? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Semoga sehat Sehat. semua. Hari ini berangkat semua Pak Tija? Ada yang nggak berangkat, Pak. Pak Aris Siapa? Yang berangkat hari ini? Pak Aris. Pak Aris Aris. yang Kenapa Pak berangkat. Aris? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu. Sangunan tong. Aduh, sangunan tek. Ya, hari ini Aris tidak berangkat. Mungkin karena sakit atau apa. Kalau memang sakit, kita doakan sama-sama semoga segera Allah berikan kesembuhan. Yang hari ini berangkat, semoga tetap diberikan kesehatan semuanya, gitu. Pak. Nah, Amin. alhamdulillah yang sehat itu bentuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran hari ini, guru seperti biasa karena kita orang Islam untuk memulainya berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pembelajaran hari ini nantinya dapat berjalan dengan lancar, nantinya kita diberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hari ini yang memimpin doa Ahmad Haji ya. Ayo teman-teman, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa bersama-sama. Kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun, Pak Terima Guru. kasih buat Ahmad Haji ya. Nanti untuk pulangnya bergantian dan besoknya lagi kalau pertemuan berikutnya yang memimpin doa juga bergantian, Gi. Hari ini nanti kita akan belajar tentang surat Al-Hujurat ayat 13 dan hadis keberagaman. Tapi sebelumnya Pak Guru ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu nanti kalian diharapkan bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar, menjelaskan pesan pokok surat Al-Hujurat, terus menulis surat Al-Hujurat, menghafal surat Al-Hujurat, yang terakhir membaca hadis keberagaman dengan baik dan benar. Itu. Nah, sebelum masuk ke materi, sudahkah kalian membaca Al-Quran hari ini? Sudah Ya, Pak. Belum, Pak. Kapan kalian membaca Al-Quran? Belum, Pak. Belum. Tadi pagi Belum. Pak subuh. Arifnya belum. Aduh, siapa lagi yang belum? Lupa, Pak. Saya belum, Pak. Lupa. Sudah Pak. Bapak juga Ya, belum baca yang sudah lupa. Pak. Bacanya belum lancar. Walah, yang belum lancar tetap belajar, Ki. Terus yang lupa, Iya, Pak. setiap hari usahakan kita sebagai orang Islam, kita membaca setiap hari. Walaupun itu hanya satu ayat ataupun dua ayat ataupun surat-suratan pendek yang biasa dalam juz amma itu, nggih. Kalau yang sudah silahkan kita tingkatkan mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah. Kalau syukur-syukur itu dalam 1 bulan kita bisa khatam 1 juz. Ya, kita belajar bersama-sama. Oke, untuk hari ini membaca surat Al-Hujurat. Nah, sebelum nanti Pak Guru membaca, terus kalian mengikuti Pak Guru, siapa di antara kalian yang berani membaca surat Al-Hujurat? Ayo, boleh anak laki-laki ataupun anak perempuan, siapa yang berani? Ayo siapa? Saya, Pak Guru. Elok, Pak. Iya, Elok dulu. mau, Elok. Oke, silakan Elok. Yang Iya. lain tolong dengarkan, Gi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa ansa Pak Unsa. Ya, terus. waja'alnakum suhuban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha ngalimul khabir. Ya, tepuk tangan buat Elok. Pak Guru kasih bintang prestasi ini 1 buat Elok ya. Yang lain kira-kira sudah bisa apa belum? Belum Pak. Belum lancar bacanya Kalau Pak. belum, mari hari ini Dua, kita Pak. belajar bersama-sama. Kalian tirukan Pak Guru, nggih. Nanti tidak langsung 1 ayat itu selesai, tapi kita belajar membaca bersama-sama sepenggal ayat itu dipotong-potong ya. Tirukan Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu.
Ya ayuhan nasu. Inna khalaqnakum Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa min dzakari wa unsa wa ja'alnakum wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Innallaha alimun khabir. Ya, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Pinter-pinter ternyata ya. Ya, kira-kira kalian nanti satu persatu kalau Pak Guru suruh maju untuk membaca bisa dan mau apa tidak? Mau. Mau ya? Kita latihan berani nanti latihan membaca bersama-sama. Kalau yang belum mau nanti Pak Guru bareng-bareng dengan Pak Guru tuntun ya. Oke. Iya, siap, mantap ya. Selanjutnya kita Pak Guru akan sampaikan arti kata tapi per kalimahnya. Tadi dalam surat Al-Hujurat ayat 13 dari awal ya ayuhan nasu yang artinya wahai manusia, inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa unsa, dan seorang perempuan, wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti. Dan jadi dalam surat Al-Hujurat ini dijelaskan bahwa Allah itu menciptakan manusia berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Kita ya sebagai contoh di Indonesia saja, kita itu di Indonesia terdiri dari berbagai banyak suku. Ada suku Jawa, suku Batak, suku Madura, ada juga terdiri dari berbagai bahasa, banyak sekali. Dari Papua, dari Sabang sampai Merauke, itu banyak sekali. Nah, tujuan Allah menciptakan semuanya itu, kita disuruh untuk saling lita'arafu, saling mengenal. Jadi di antara kita mungkin yang di dalam satu kelas ini ada yang berbeda. Itu siapa? Tadi Ahmad Hadi bajunya gempal. Lah Arija sudah kecil, hitam. Kita tidak boleh membeda-bedakan ya. Baik yang gemuk, yang kurus, yang putih ataupun yang hitam, semuanya itu kita sama. Di mata Allah itu yang membedakan manusia adalah di tingkat takwanya, bukan dari kayanya, miskinnya, putihnya, ataupun yang lainnya. Tapi di mata Allah itu yang membedakan manusia adalah tingkat takwanya. Itu nggih anak-anak, paham? Paham. Ya, apa yang membedakan manusia di mata Allah itu yang membedakan kita semua adalah dilihat dari apanya? Takwanya, Pak. Iya, takwa, bukan mereka yang kaya, miskin ataupun yang lainnya, bukan nggih? Nah, selanjutnya yaitu pesan pokok yang terkandung dari Quran surat Al-Hujurat. Jadi dalam surat Al-Hujurat ini ayat 13, selain tadi memiliki arti atau terjemahan, kita disuruh untuk saling mengenal. Dalam walaupun perbedaan itu yang namanya keberagaman itu kan berbeda-beda. Itu ada pesan pokok yang terkandungnya. Nah, perhatikan gambar. Coba kalian lihat gambar. Di situ ada 4 gambar. Apa yang kalian pikirkan dari keempat gambar tersebut? Coba yang bisa menjawab tunjuk jari atau angkat tangan langsung jawab boleh. Siapa? Ayo. Ya, Arija coba. Itu beda-beda agama, Pak.
Tepat sekali, beda-beda agama. Terus saja lagi. Ada yang sedang berbagi, Pak. Iya, elok aja yang berbagi. Terus Ada yang apalagi? lagi diskusi. Iya, ada yang lagi diskusi. Terus Ada yang lagi kumpulan itu, Pak. iya, diskusi atau kumpulan. Ya, Ya. itu semua gambar-gambar yang menunjukkan Ngobrol. keberagaman. Jadi kita beda agama, ada Islam, Hindu, Kristen, semuanya walaupun berbeda-beda kembali ke Indonesia, walaupun berbeda-beda kita tetap satu jua. Ya kembali ke dalam surat Al-Hujurat, walaupun kita berbeda-beda, kita disuruh saling mengenal. Di mata Allah yang membedakan kita hanya di tingkat takwanya, itu ya. Ya, lanjut. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling membantu, saling melengkapi dan bekerja sama, bukan saling mengolok-olok. Jadi kalau Pak Guru perhatikan setiap hari ada teman di sekolah ini atau kadang kelas ini antara elok dengan Arida, padahal setiap hari ketemu, kadang saling mengejek, itu tidak boleh ya. Walaupun tadi sudah Pak Guru katakan, walaupun si A ada yang kulitnya hitam, si B kulitnya putih, itu kita tidak boleh mengolok-olok, bukan mengelok-elok ya, elok. Ya, kita tidak boleh membulinya. Kita harus saling tolong-menolong, saling menjaganya, saling menghormati. Itulah sebagian dari pesan yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Nah, yang berikutnya, pesan yang terkandungnya yaitu yang pertama, perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ketetapan Allah yang ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak boleh mengejek atau apa, itu sama saja kita mengejek Allah. Yang kedua, Allah menciptakan manusia dengan jenis kelamin yang berbeda, suku yang berbeda, bangsa yang berbeda pula. Dengan perbedaan kita diperintahkan agar saling mengenal. Itu. Yang terakhir, manusia yang paling mulia di hadapan Allah adalah bukan mereka yang kaya, yang putih ataupun yang bertahta, tapi mereka yang bertakwa. Sampai sini ada pertanyaan atau belum? Belum, Pak. Belum? Tanya, Paham, Pak. anak-anak? Paham, Pak. Ya, tepuk 1, tepuk 2, 1. Satu tanpa tepuk lo ya, Arija. Pak Guru tidak mengucapkan tepuk, maka jangan tepuk. Ya, itu. Lanjut. Untuk menulis surat Al-Hujurat, kita nanti latihan menulis. Karena ini untuk melatih keterampilan kalian semua. Pak Guru ingin mengetahui seberapa jauh keterampilan menulis kalian. Nah, sekarang kita menghafal surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ya, Pak Guru nanti kasih waktu 5 menit kira-kira cukup apa tidak anak-anak? Nggak cukup, Cukup, Pak. Pak. Cukup? Ye. Ya, Nggak kalau cukup. cukup silakan menghafal sejenak. Nanti setelah kalian menghafal, maju satu-satu ya di depan kelas. Hafal, Pak. Ya, hafal latihan ya loh. Ye. Ya, Saya malu, Pak. latihan. Nanti kita maju satu-satu. Pak. Kalau yang belum hafal, Pak Guru Saya bantu. Itu silakan menghafal dulu. Ya, Siapa? ya, ya. Waktu menghafal selesai ya. Siap maju. Silakan dari Arida untuk membacakan atau menghafalkan surat Al-Hujuratnya. Coba. Hafal atau belum? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu Nasu inna inna khalaq khalaqnakum min dzakarin wa wa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya, terus? Inna apa ya? akramakum Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha. sami'un ngalim. Ya, terima kasih tepuk tangan. Ya, selanjutnya nanti ini juga PR ya buat anak-anak. Kita paling tidak tahu dan hafal serta tahu memahami makna yang terkandung dalam surat Al-Hujurat. Yang berikutnya adalah hadis tentang keberagaman. Ya, masih berhubungan dengan
keberagaman tadi ya nyambung juga dengan surat Al-Hujurat ayat 13. Intinya sama, bahwa Allah itu menciptakan manusia itu yang beraneka ragam, yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, budaya, adat istiadat dan lain sebagainya. Itu kita tujuannya itu untuk saling mengenal dan tidak boleh membedakan. Ya, yang membedakan itu adalah di tingkat takwa di mata Allah. Ya, mungkin untuk kegiatan hari ini Pak Guru cukupkan. Tapi sebelum Pak Guru tutup, Pak Guru ingin menyampaikan kesimpulan tadi pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah keragaman dan perbedaan adalah sunatullah atau sudah menjadi ketetapan Allah yang sudah ditulis dari sananya, yang telah sengaja Allah ciptakan sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Hujurat ayat 13. Yang kedua, keragaman dan perbedaan bukan untuk diperselisihkan, tapi dicari titik persamaan yang mengantarkan pada sikap saling menghargai dan menghormati. Yang berikutnya, perbedaan bangsa, suku, dan warna kulit bukan penentu kemuliaan, hanya takwa yang menemukan nilai seseorang. Itu ya anak-anak, kira-kira paham apa belum? Ya, Pak. Oke, Pak. Paham? Oke, kalau paham, mungkin Pak Guru sudahi, Pak Guru cukupkan untuk persiapan minggu depan. Ya, besok kita latihan-latihan, pertemuan berikutnya insya Allah kita ulangan ya. Ya, selanjutnya Pak Guru ucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, pembelajaran hari ini, Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Nantinya bermanfaat dunia dan akhirat. Sekian dari Pak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memimpin doa, Pak Guru pilih Arija. Ya teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya.